bersama-sama melantunkan zikir sholawat di tempat beliau ini menjadikan asbab Allah memberikan keberkahan rahmatnya di rumah beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan untuk istiqomah di Jamaah Wali Songo, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi sisa-sisa umurnya. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi sedaya jamaah yang jauh-jauh dari Sangu, Agi Huda, Gambesi sampai malam ini dari Sasa ya. Dan mugi istiqomah Ustaz satu bed serta istrinya istiqomah samawah, istiqomah di Jamaah Wali Songo. Mugi-mugi langkah panjenengan sami, gerakan roda kendaraan panjenengan dari rumah menuju ke tempat rutinan ini dicapai oleh yang akan menjadikan tabungan kehidupan kita di akhirat yang kekal dan abadi nanti. Para jamaah, monggo kita sedaya sareng-sareng saling mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan yang lagi ada masalah segera diberikan jalan keluar oleh Allah. Mudah-mudahan yang keluarganya, anaknya, istri, suaminya, dan tetangganya sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Termasuk ngapunten kula wau terlambat karena anak saya ini hari kelima ini belum sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Karena sembuh. Tadi sudah agak mendingan, terlambat nganter saudara saya ke rumah sakit barusan baru bisa ke sini. Nah, niku terutama kita doakan dumateng istri wakil ketua Jamaah Wali Songo Mas Rohmat, mudah-mudahan segera pulih sehingga Mas Rohmat bisa normal kembali bergabung dengan kita, baik kegiatan-kegiatan yang di pondok maupun di jamaah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para jamaah ingkang kawula mulyakaken, pembahasan selanjutnya ini kula urut pembahasan di dalam kitab Fathul Qorib. Kalau biasanya kula bawa kitab yang tipis ini Fathul Qorib ini bawa sarahnya. Pada kesempatan malam hari ini sedikit kita membicarakan tentang faslun fi umurin tukhalifu fihal mar'atu ar-rajula fis shalah, tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sholat. Rukunnya sama, sunnah-sunnahnya sama, yang membatalkan sama, tapi ada gerakan-gerakan yang berbeda bainal mar'ah war rajul, antara perempuan dan laki-laki. Nah, apa? Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Perempuan dan laki-laki ini ada 5 hal yang berbeda di sholat, dalam sholat. Napa niku? Yang pertama, farrajul yujafi mirfaqaihi an janibaihi. Nah, bagi orang laki-laki ketika sholat niku merenggangkan kedua sikunya, ya, merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya, kira-kira min janbai, dari lambungnya, fir ruku' was sujud, ketika ruku' dan sujud. Jadi ketika kula panjenengan sujud ruku' sikunya niku agak direnggangkan, niku laki-laki. Sebaliknya nanti perempuan. Nah, beda ketika ruku dan sujud, gerakan tangan, posisi terutama siku bainal mar'ah war rajul niku beda, ada perbedaan sedikit. Nah, kira-kira paham kula panjenengan ya. Jadi ketika sujud tetap niki epek-epek napa nggih, telapak tangan bagian dalam tetap melekat, kemudian sikunya yang agak direnggangkan. Ning ampun terlalu renggang, ada kadang orang sholat niku supaya enggak dempetan sampai ngeten. Niku namanya muflis dalam agama nih. Biasa mawon renggang dari lambung kanan kirinya. Niku. Oke. Kemudian yang kedua,
wa yakilla batnahu an faidaihi fir ruku' was sujud. Kemudian juga ini sama ini, menjauhkan perutnya nih, ini sama, merenggangkan dalam posisi ruku' dan sujud. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, ketika sholat jahriyah maghrib, isya, subuh, suaranya dikeraskan. Niku laki-laki ketika membaca Fatihah atau ketika menjadi imam atau bahkan ketika sendiri sholat maghrib, isya, subuh niku dijaharkan suaranya. Tapi ya jangan terlalu bengok-bengok, sekiranya bisa didengar jelas ya dengan sendirinya, kecuali imam. Niku hendaknya bacaannya bisa didengarkan oleh makmum. Semakin banyak makmumnya, otomatis semakin dikeraskan suaranya. Boten harus bengok, tapi ya sekarang kan canggih, wonten alat pengeras suara. Jadi orang laki-laki ketika sholat wa yajharu fi mawdi'il jahri, mengeraskan suaranya pada sholat jahriyah. Kan sholat 5 waktu niku dibagi menjadi 2, ada jahriyah, ada sirriyah. Jahriyah niku maghrib, isya, subuh. Kalau sirriyah tidak boleh dikeraskan suaranya meskipun imam niku zuhur dan asar, walaupun dalam sebuah kondisi, dalam sebuah riwayat dijelaskan Umar niku pernah sholat ngimami sholat asar dikeraskan suaranya. Ditarbiyah niku posisi kondisi tertentu karena untuk mendidik anak-anaknya. Nah niku. Tapi secara umum ya kita mengeraskan suara ketika sholat itu hanya pada sholat yang jahriyah. Kemudian yang berikutnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat, wa idza nabau syai'un fis sholati sabbaha. Kalau jamaahnya niku laki-laki, ketika ada sesuatu di tengah-tengah sholat, ketika seorang imam niku lupa gerakan rukun fi'li dalam sholat, sabbaha, maka makmum niku boleh membaca tasbih subhanallah. Misalnya wayai ruku mboten ruku langsung sujud subhanallah, atau lupa rokaat imam, seharusnya itu sudah rokaat keempat sholat isya, mau berdiri lagi subhanallah. Tapi kalau perempuan beda, nanti akan dijelaskan. Ini ketentuan orang laki-laki, ketika rukuk dan sujud sikunya direnggangkan, kemudian ketika sholat jahriyah dikeraskan suaranya, dan ketika imam niku lupa gerakan rukun fi'li dalam sholat niku hendaknya diingatkan dengan bacaan subhanallah. Ampun, mentang-mentang boleh mengingatkan imamnya ketika imamnya sudah rokat yang keempat mau naik, luweh wes tahiyat, ampun, begitu batal sholatnya. Karena ucapan sedikit di luar bacaan sholat yang disengaja menurut madhab Syafi'i bisa membatalkan sholat. Jangankan ucapan, gerakan saja kalau niku tidak ada tujuan, tidak ada kostu yang berkaitan dengan sholat, main-main contohnya, itu bisa membatalkan sholat, apalagi ucapan. Nah niku. Kemudian yang kelima, wa auratur rajul, niki aurat niku batas-batas yang harus ditutupi, niku auratnya. Makanya aura ya niku berasal dari kata aurat, kehormatan, kira-kira begitu. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, auratnya laki-laki niku baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Maka ketika sholat lah jenengan kepeksa sholat dalam perjalanan, semua pakaian najis, cuma satu yang suci, sarung. Nah niki ketika sarung kita itu bisa menutupi baina surrah, antara pusar udel nih sampai lutut, niku pun sah sholatnya. Dodone kebuka niku sah untuk laki-laki.
ini aurat ya. Tapi kalau berbicara tentang adab sholat niku ya harus ditutupi gitu. Masa sarungan tok walaupun nutupi pusar, oke sah sholatnya, tapi adab sholatnya di situ tidak mendapatkan. Nah, wal mar'atu, sedangkan perempuan bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya? Wal mar'atu tadummu ba'tuha ila ba'tin. Nah, sebaliknya ya, sebaliknya laki-laki, perempuan niku harus kumpul nempel antara kedua siku itu dengan bagian lambungnya. Jadi ketika ruku maupun sujud, sikunya itu dirapatkan maksudnya, bukan direnggangkan. Atau yang bagian di sini itu menahan bagian di atas pusar. Sikunya niku nempel teng perut, nah, teng lambung. Niku perempuan. Wa tahfadhu sautaha. Kemudian watafatu sautaha bihadratir rijal al ajanib. Perempuan niku ketika sholat jahriyah niku tidak boleh mengeraskan suara, harus merendahkan suara ketika di sampingnya niku ada laki-laki lain yang bukan mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim niku orang yang ihram, kalau mahram pun pernah kalau jelaskan nih. Walaupun dia sebagai imam, walaupun ketika imam kok teng sandingi niku ada jamaah laki-laki, hendaknya rodok ngelirih nih, tidak mengeraskan suara seperti halnya laki-laki niku perempuan. Kenapa? Karena para ulama niku ikhtilaf, berbeda pendapat tentang aurat perempuan. Suara perempuan menurut sebagian ulama niki aurat sebenarnya. Makanya ketika sholat pun, sholat maghrib, isya, subuh, teng sandingi wonten tiang lintu, hendaknya tuhfadu sautuha, merendahkan suara, lirih mawon, tidak keras seperti laki-laki. Wa idana baha syai'un bis sholati safiqat. Ketika imam jamaah perempuan nih, atau misalnya istri bermakmum sama laki-laki. Nah, ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah sholat, ketika imamnya lupa, maka cara mengingatkan bukan subhanallah, tapi sofikot dengan tepuk tangan. Caranya bagaimana? Bitur bibat nil yamin ala dhuhri shimal. Tepuk tangan niku mboten ngeten, Mak. Mboten, tapi ngeten. Jadi tangan kiri niki bagian luar nempel dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi begini cara nepuknya. Tidak boleh begini. Begini batal sholatnya menurut mazhab Syafi'i. Jadi cara mengingatkan yang lupa imam sholat perempuan ibu-ibu itu begini. Tapi nggih ampun banter-banter ampun. Sekedarnya saja imamnya niku tahu kalau ada gerakan atau rukun fi'li atau apapun yang salah di situ. Ini cara mengingatkan. Yang terakhir, wa auratul mar'ah. Nah, sekarang aurat perempuan itu seperti apa? Nah, wa jami'u batnil hurrati auratun illa wajhiha wa kaffaiha. Wong wedok sing merdeka, ibu-ibu, istri-istri kula panjenengan niku hurrah dalam ilmu fikih. Orang perempuan yang merdeka. Kebalikannya amat niku wanita yang budak lah kalau zaman dulu niku. Nah, auratnya perempuan yang merdeka seperti istri kita, anak kita niku semua bagian badannya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu yang harus ditutupi. Niku walaupun aurat perempuan ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang semuanya, terutama di luar sholat nih. Yang kita ini ambil yang tengah-tengah saja, yang masyhur ya. Sing penting wajah dan kedua telapak tangan niki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu sudah tertutupi, insya Allah sudah cukup untuk menjaga aurat istri
dan anak perempuan kula panjenengan. Kecuali kalau budak perempuan niku beda, auratnya sama dengan aurat laki-laki, ma baina surrah wa rukbah. Tapi di Indonesia niku nggak ada budak sekarang niku. Semuanya insya Allah merdeka. Kula kinten cekap semanten pembahasan pada malam Sabtu hari ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk menambah wawasan ibadah kita. Wonten pertanyaan sebelum kula tutup, enggak, tentang sholatnya laki-laki dan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Yai waktunya. Cuma yang saya tanyakan agak berbeda sedikit dengan tema yang tadi Pak Yai sampaikan. Nggak apa-apa ya Pak Yai, tapi mengenai tentang sholat Mas. Yang saya tanyakan itu mengenai makmum. Jadi kewajiban daripada makmum yang sebetulnya itu seperti apa? Karena waktu dulu saya mengaji hanya ngikut-ngikut aja gitu, ngajinya cuma ngikut-ngikut aja, tapi nggak dijelaskan dengan detail. Kalau dulu waktu saya mengaji, ketika imam membaca bacaan waladhdallin, kita jawab amin, kemudian kita baca Al-Fatihah gitu ya waktu dulu mengaji. Atau sebetulnya ketika imam membaca Al-Fatihah kita juga mengikuti atau mengawal bacaan itu sama seperti yang dibaca dengan imam. Kemudian yang kedua, untuk makmum masbuk atau makmum yang sholat ketinggalan, untuk gerakannya misalnya imam sudah tahiyat akhir, makmum itu langsung ikutin gerakan tahiyat akhir atau gerakan tahiyat awal, seperti itu. Kadang-kadang kita sholat, imam sudah tahiyat akhir, gerakan kita itu duduknya itu duduk tahiyat akhir atau asal duduk saja gitu. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang bacaan ya, rukun fikri. Ini banyak pertanyaan ketika imam membaca Fatihah. La sholata liman la Fatihah lahu. Salat kita itu tidak sah ketika tidak membaca Fatihah, karena Fatihah itu merupakan rukun dari salat. Sudah penjelasannya sudah lewat ya. Bagaimana kalau kita posisi selaku makmum? Nah, ketika imam membaca Al-Fatihah, boleh kita sama-sama membaca Fatihah. Tapi yang lebih bagus ketika imam membaca Fatihah, dengarkan dulu. Ini yang pendapat yang paling kuat. Dengarkan dulu. Ketika setelah waladhdallin, setelah selesai Fatihah, baru makmum niki membaca Fatihah di saat imam niku membaca surah. Kenapa kita didengarkan ketika Fatihah niku hendaknya kita mendengarkan bacaan imam surah Fatihah? Ya karena Fatihah niku rukun gitu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Niku ayatnya. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hendaknya dengarkan dan diam. Niku walaupun ya seandainya imam membaca Fatihah, makmum membaca Fatihah tidak menjadikan batal sholatnya, tapi yang lebih bagus begitu. Nah, ketika imam selesai Fatihah, baca surah, baru makmum membaca Fatihah. Sing diwaca surah niku kok kul huwallahu ahad, pendek kan? Nah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok imam sudah ruku, jangan teruskan. Kenapa? Karena kekurangan bacaan Fatihah kita otomatis ditanggung oleh imam. Nah, gitu. Ini juga perbedaan sebenarnya. Ada ulama madhab niku yang walaupun nggak Fatihah kalau jamaah, yang penting mendengarkan imam niku cukup. Tapi kalau Imam Syafi'i harus, makmum harus membaca tepatnya seperti tadi.
ketika membaca Fatihah, diam, dengarkan. Ketika imam membaca surat, baru kita membaca Fatihah. Selesai enggak langsung. Yang kedua, bagaimana posisi yang kita lakukan ketika kita masbuk. Ketika napa nggih? Imam lah taruhlah. Atau yang mau kita makmumi, kita sebagai makmum baru datang kok tahiyat akhir. Maka duduknya kita bagaimana? Ya duduk tahiyat awal, jangan ikut tahiyat akhir. Kenapa? Karena kita niku 1 rakaat masih belum. Ini yang pertama. Ya. Terus yang kedua, gerakan makmum terhadap imam niku harus mengikuti, tidak boleh beda dengan gerakan imam. Ketika imam ruku, makmum ruku, tapi tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau makmum mendahului gerakan imam batal. Nanti akan dibahas di mubtilatis shalah niku akan dibahas. Nah, kemudian yang terakhir, posisi masbuk, misalnya imam nih yang sudah jamaah niku kok ruku, kira-kira yang bagus niku kita berdiri dulu. Contoh nggih, kula baru dugi nih, posisi jamaah ini sudah ruku ini, apa nunggu rakaat selanjutnya atau saya langsung ruku? Yang paling bagus ketika kita masuk masjid sudah siap sholat kok ruku, langsung ruku mawon. Ampun tunggu berdiri lama, nunggu lihat pantat orang, wah ini tambah dosa nih. Tapi apapun posisi imam lagi sujud, kita langsung ikut sujud. Ning rokaatnya itu tidak terhitung. Kecuali ketika kita makmum masbuk, kok posisi imam masih berdiri. Berdiri bukan berdiri tidak loh nggih, berdiri sebelum ruku. Baru Allahu Akbar, baru beberapa detik imam kok ruku, tumut rukuk mawon, dan itu sudah terhitung 1 rakaat. Kula pinten cekak semanten. Wallahu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan singkat kaitan dengan